Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SC Lovers, berjumpa lagi dengan saya di Spesialis Candle. Salam satu saudara. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan materi-materi yang telah kita paparkan di YouTube. Mulai dari materi X plus Y sama dengan 0 atau trend sideways, dan kemudian X plus Y lebih kecil dari 0 atau downtrend, dan X plus Y sama dengan lebih besar dari 0 atau uptrend. Nah, kita menganalisa tanpa adanya bukti di live market itu omong kosong. Dan apakah materi ini akurat? Ayo kita buktikan di live market. Kita analisa di live market. Ya, apakah sama penjelasan saya dengan penjelasan di live market nantinya? Ya, materi ini Bang murni Bang. Akurasinya sangat tinggi. Ya, cuman orang kadang tidak memahami, apalagi haters. Walaupun dikasih daging dianggapnya sampah. Ya, padahal kalau orang itu cerdas mau berpikir, materi ini sangat luar biasa. Makanya saya selalu bilang apa? Ayo kita buktikan materi kita ke depannya seperti apa. Kita bandingkan nanti dengan yang lain. Ya. Jadi, mari kita langsung ke live market. Oke? Tunggu videonya sampai selesai. Nah. Oke, SC Lovers. Sekarang mari kita langsung praktek di live market. Ya, karena apa? Bicara tanpa bukti itu omong kosong. Nah, apakah materi X plus Y sama dengan 0 ini masuk? Di sini saya pakai kripto, pakai Indodex ya ini. Kita klik dulu Indodexnya. Oke, sudah terbuka. Nah, seperti biasa ya, saya selalu menampilkan kolom favorit seperti ini. Ya. Tujuannya apa? Agar trading kita terarah. Di mana market yang sering kita tradingkan, di situ saja biar kita apa? Tahu bagaimana karakter dari market itu sendiri. Ya, karena beda market, beda-beda karakter. Nah, karena itu kasih favorit biar Abang bisa terus mengamati market yang difavoritkan tersebut. Contoh seperti ini. Nah, ya. Misal kita buka misalnya di sini di mana sembarang aja ya. Anggaplah kita Titan. Nah, Titan ini, Titan lagi minus, kita coba kita lihat. Oke, kita klik full screen ini. Full screen. Nah, ini bagian bawah ini volumenya ya, indikator volume ya. Ini kita buang dulu, kita hilangkan dulu biar nggak mengganggu penglihatan. Oke, seperti ini. Nah, nih, kenapa ini turun Bang? Yuk kita perhatikan. Apakah sesuai dengan materi kita? Kita perbesar dulu. Nah, kita bahas dari sideways-nya ya. Karena kesini semakin turun atau ini naik turun. Nah, biar Abang tahu kita bahas dari sideways-nya. Nah, ini. Sekarang perhatikan. Pertama kita buka market, ya. Kita lihat dulu tren apa yang sedang berlangsung misalnya. Sekarang tren sideways misalnya, ya. Karena materi kita dari X plus Y sama dengan 0 atau tren sideways. Jadi mari kita coba menganalisa di trend sideways dan kemudian bagaimana harga itu terjadi perubahan. Apakah akan menjadi uptrend atau naik atau downtrend atau turun. Nah, dari trend sideways inilah kita mengetahuinya. Nah, sekarang perhatikan. Candle merah ini sudah turun atau artinya apa? Stok ya atau volume penjual. Nah, ketika saya melihat candle hijau ini dan mampu melebihi garis resisten ini, titik resisten ini, dia kembali. Ini artinya harga bermain di sini. Nah, oleh karena itu kita tarik dulu garis biar lebih jelas. Garis horizontal. Oke.
Nah, seperti ini. Kita perbesar dulu biar impas narik garisnya. Jadi setelah narik garis ya, kalau bisa diperbesar ya. Nah, itu kan. Kalau diperkecil tadi kelihatannya impas, ternyata kurang ke bawah. Oke. Oke. Nah, perhatikan lagi. Ini ketika nembus area resisten ini, dia kembali. Artinya apa? Saya bilang apa kemarin, harga itu harus bergerak seimbang. Ya. Sekarang setelah dia turun, ya, di sini seharusnya candle ini naik. Ya tidak? Ya, ingat-ingat di materi saya ya. Seharusnya ini naik, tetapi ini malah turun. Ini artinya apa? Memberikan informasi penurunan harga. Lalu apakah benar akan turun? Masih belum dikonfirmasi. Karena apa? Di sini hadir candle hijau. Ya, seandainya di sini hadir candle merah, berarti benar bahwa harga akan bergerak turun. Nah, lalu setelah naik dan sudah menembus ke sini lebih sedikit ya mungkin ya. Oh, impas ya. Oke, impas ya. Sip. Nah, ini impas ternyata. Dan kalau ini impas, berarti apa namanya? Inilah yang dikatakan transaksi itu sudah settle. Sebentar, kita ambil brusnya dulu. Kan? Ini katakan harga awal. Ini sudah nembus candle hijau ini ya. Maka kalau harga itu akan berjalan normal, maka supplier ini harus mampu lagi menyuplai barangnya untuk kebutuhan pembeli. Ya, sehingga di sini harus turun. Nah, ketika turun, seharusnya di candle ini naik. Kenapa Bang harus naik? Karena acuan kita harus seimbang. Dan candle merah ini sudah melebihi dari harga awal ini. Nah, ketika ini malah menjadi candle merah, ini artinya informasi penurunan harga. Berarti candle inilah yang akan membawa perubahan. Tetapi apakah dikonfirmasi? Dan ternyata tidak. Di sini hadir candle hijau. Ini artinya apa? Kalau tidak dikonfirmasi adanya penurunan, berarti dia tetap akan kembali ke harga awal. Ya enggak? Logis tidak? Ingat ya, silahkan dibuka video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Apakah seperti ini pemaparan saya? Apakah sama? Sama ya. Jika tidak dikonfirmasi, maka akan kembali lagi ke harga awal. Nah, dan benar sekali di sini naik. Karena naik di sini impas ke sini, maka inilah yang dikatakan transaksi itu sudah settle. Ya. Kalau sudah settle berarti apa Bang? Nah, di candle berikutnya inilah yang kita sebut dengan harga baru. Bisa dipahami ya, ini harga baru. Ingat. Kita hapus semua. Nah, sekarang harga baru. Ayo kita kasih garis biar kita lebih ngeh bahwa ini adalah harga baru. Oke, kita kasih garis dulu, garis vertikal. Vertikal line. Nah, ini harga baru. Oke. Kita kecilin dikit. Nah, berarti kalau ini harga baru, harga barunya di sini, apakah ini dipakai Bang? Tidak, kita geser ini ke bawah ya. Karena harga barunya dia gap ke bawah di sini di harga barunya. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, harga baru candle merah. Ingat waktu saya menghitung bagaimana candle ini merah belum terjadi transaksi, artinya belum bisa kita hitung.
Hadir lagi candle merah, belum terjadi transaksi namanya. Nah, ketika hadir candle hijau, inilah yang kita sebut dengan transaksi. Ya, ingat ini sudah kita katakan transaksi. Nah, berarti informasi yang disampaikan oleh ketiga candles ini adalah kenaikan harga. Kenapa Bang dibilang kenaikan harga? Karena stok ini masih ada. Ya. Sehingga kalau harga itu akan berjalan normal atau sideways, maka harga harus mampu ke harga awal, ke harga baru. Ya, karena garis ini adalah awal mula dia menurunkan stok. Ya, membuka harga. Berarti ketiga candles ini memberikan informasi kenaikan harga. Apakah kita bisa langsung OP naik? Kata saya kemarin di video. Tidak, kita harus tunggu kebenaran dari informasi ini. Kalau ini dikonfirmasi, oke, kita pukul. Ternyata apa? Di sini tidak dikonfirmasi, malah yang hadir candle merah. Nah, sekarang seharusnya candle ini kan naik, tetapi di sini malah jadi candle merah. Ini artinya sudah ada penurunan harga. Ya, diingat. Ini sudah jadi candle merah padahal stok ini masih ada. Berarti candlestick ini sekarang memberikan informasi penurunan harga. Apakah terkonfirmasi? Terkonfirmasi karena di candle berikutnya hadir candle merah. Lalu kemana Bang kalau terkonfirmasi adanya penurunan? Ingat, penurunan harga dengan penurunan tren berbeda ya. Ini masih penurunan harga karena belum melewati support, istilah seperti itu. Nah, lalu kemana arahnya ini? Saat terjadi informasi penurunan harga dan terkonfirmasi, berarti arahnya ke area support. Support yang mana Bang? Support yang di spion kiri. Oke, sekarang kita tambah garisnya, yaitu di area support yang spion kiri. Kita ambil dulu garis horizontalnya, horizontal line. Nah, ini supportnya kita tarik dulu. Tarik kurang ke atas ya. Oke, sekarang ayo kita perhatikan kembali. Oke, ini informasi penurunan harga. Karena seharusnya candle ini naik malah jadi turun. Ya, seharusnya naik ke titik ini, malah dia turun. Berarti ini informasi penurunan harga. Kemudian di candle berikutnya hadir lagi candle merah seperti ini. Ya. Ini artinya informasi ini terkonfirmasi. Nah, ingat, informasi penurunan harga yang terkonfirmasi maka arahnya adalah ke titik support di spion kiri. Ya. Kenapa tidak ini Bang? Ini kan baru dibentuk. Ya. Nah, makanya kita memilih garis support ini. Garis support yang di spion kiri. Nah, lalu apakah benar dia mengejar support? Nah, Abang silahkan lihat sendiri. Ya, bisa dilihat sendiri dengan kasat mata nih. Turun. Nah, karena itulah pada saat di sini terkonfirmasi adanya penurunan, maka disinilah kita pukul turun. Ya. Kemana tujuannya? Ke support. Makanya saya bilang apa kemarin? Kalau sudah untung, secepatnya dijual. Karena tujuannya ke support kalau informasi penurunan harga. Ya, setelah sampai ke support, perhatikan. Setelah candle ini nembus ke support, apa kata saya kemarin? Maka dia harus sideways dulu untuk menentukan arahnya kembali. Ya tidak? Ini materi yang sangat luar biasa sebenarnya Bang. Ini materi yang sangat mahal sebenarnya Bang. Cuman sengaja saya kasih ke Abang biar Abang bisa profit. Tapi terkadang orang itu aneh.
Bang, yang abang gambar ini oke bang, tapi tak sesuai dengan di market. Ini bukan market bang. Ini bukan market, ini rumah ini. Oke ya. Nah, setelah dia menembus titik support ini ya, candle merah ini sudah nembus titik support, maka dia akan sideways untuk menentukan arahnya kembali. Benar? Sesuai dengan materi? Oke. Nah, dan ternyata benar di sini naik. Setelah naik, kalau harga itu akan berjalan normal, maka harus selalu ke titik awal ya, ke titik support. Support yang tadi, yang ini ya. Oke. Berarti ketika ini naik, kalau harga itu akan berjalan normal, di sini harus turun. Dan benar sekali di sini turun. Ya. Makanya kalau kita paham membaca candlestick, di sini pada saat naik berarti kita pukul di sini turun. Karena apa? Kita tahu bahwa harga harus seimbang di misinya yang tadi, di titik support. Nah, ketika turun lagi ke sini, wah dapat lagi nih 200.000. Nah, perhatikan baik-baik ini, apakah akurat materi ini. Setelah nembus ini lagi ke support, dia naik lagi. Makanya ketika naik di sini kita beli lagi. Ini cara cerdas seorang trader, Bang. Ketika sudah profit, kita jual. Profit, kita jual. Bukan mencari keuntungan langsung 200 miliar. Ya. Kita cari keuntungan 200.000, 100.000, jual. Nanti lagi dapat lagi 200, 100.000, jual. Nah, pernah saya sampaikan di YouTube bahwa sebenarnya trader yang profesional itu bukan berbicara masalah berapa banyak keuntungan kita, tapi seberapa sering kita mendapat keuntungan. Ini yang terpenting. Ya. Abang dapat banyak keuntungan tapi 5 tahun satu kali. Abang dapat 200.000, 200.000 tapi setiap menit, katakan seperti itu, setiap jam. Ya. Nah, perhatikan lagi, sangat akurat materi kita ya. Makanya saya kemarin bilang apa? Ayo kita buktikan ke depannya materi kita seperti apa. Ini belum saya bongkar total sebenarnya ya. Kalau sudah tahu saya bongkar total semua, barulah kalian akan percaya. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah candle merah ini nembus ke titik support, benar sekali dia masih naik. Berarti masih normal dong, harga masih sideways namanya. Nah, berarti di sini kita pukul turun. Sebab apa? Kita tahu bahwa harga harus seimbang di track 0 ya, di harga awal. Nah, kemudian pada saat turun ini sudah nembus candle merah ini. Ya kan? Sudah nembus harga awal ini dan sudah nembus support yang di sini yang baru dibentuk ini. Dan kemudian hadir di sini candle merah. Nah, inilah yang saya katakan dengan informasi penurunan tren. Kenapa penurunan tren? Di sini harusnya naik, Bang. Kalau harga itu akan berjalan normal setelah merah ini mampu menembus titik support, maka dia harus kembali lagi ke atas. Berarti namanya tren itu sideways atau X plus Y sama dengan 0. Nah, di candle ini malah yang terjadi adalah candle merah. Itu artinya bahwa ada informasi penurunan tren. Atau sekarang ini sudah terjadi perubahan harga. Nah, apakah terkonfirmasi? Terkonfirmasi. Ya enggak? Dan apa kata saya? Lihat sumbunya. Lebih panjang di mana? Di atas atau di bawah? Lebih panjang di atas. Informasi penurunan tren terkonfirmasi. Kita lihat apakah benar tren turun. Nah, kita geser. Nah, turun tidak? Coba kita ambil brusnya dulu. Nah, ini informasi terkonfirmasi. Maka di sini kita pukul. Kita pukul kemana? Turun. Nah, turun ya, naik sedikit turun. Artinya apa? Saat ada informasi penurunan tren, dia akan selalu bergerak turun. Paling dia mampu nembus support dan kemudian turun. Ya. Nah, kalau kita bisa baca harga setelah kita dapat hasil nih,
secepatnya kita jual, ya. Karena abang nggak akan paham bang bagaimana algoritma market maker, ya. Makanya ikuti saran saya, insya Allah abang bisa profit. Kalau abang sudah profit dapat 100-200, secepatnya dijual, jangan tunggu sampai 500.000 sampai 1 juta. Kalau mau hasil banyak, modal awalnya yang dibanyakin, ya. Bukan nunggu candlenya yang harus anjlok turun banyak, harus nunggu candlenya yang longsor, tidak. Modal awalnya yang dibanyakin. Ayo kita buktikan ke depannya materi ini seperti apa cara kerjanya. Oke, mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu saudara.